Cerita dimulai ketika seorang polisi bernama Jungkook mencoba untuk berbicara dengan Iyun, siswa SMA yang dengan tenang duduk di tepi atap sekolah. Orang-orang mengira bahwa Iyun akan melompat karena cedera kaki yang dia alami telah merusak impiannya untuk menjadi pemain baseball. Aksi tersebut membuat siswa sekolah ditahan sementara untuk tidak pulang. Pihak sekolah beranggapan jika kepulangan siswa akan membuat Iyun panik dan melompatkan dirinya. Salah satu siswi bernama Sebom merasa terganggu dengan situasi tersebut sehingga akhirnya dia datang menemui Iyun. Sebom menegaskan bahwa Iyun tidak bisa lagi bermain baseball, tapi itu bukan berarti hidupnya berhenti sampai di situ karena masa depan punya banyak pilihan. Sebom menambahkan bahwa tidak ada salahnya mengambil resiko dalam hidup karena menurutnya itu tidak merugikan. Sebom meraih tangan Iyun dan mendorongnya dari atap di mana petugas sudah menyiapkan matras untuk menangkapnya. Sebom ditahan oleh polisi yang mengira bahwa dia mencoba mencelakai Iyun, tapi sebenarnya dia hanya bermaksud untuk mengakhiri kejadian tersebut secepat mungkin. Ketika Sebom meminta bantuan Iyun untuk menjelaskan situasinya kepada polisi, Iyun tidak menanggapi dan hanya bertanya, "Apakah kamu mau menjadi pacarku?" "12 tahun kemudian, Sebom akhirnya menjadi bagian dari Special Operation Unit (SOU), sebuah lembaga pertahanan yang mengatasi serangan teror dan kasus spesial lainnya. Saat berlatih, Sebom dihadapkan dengan situasi tidak biasa di mana salah satu anggota baru di pasukannya menunjukkan gejala agresif seperti zombie. Bahkan tembakan sekalipun tidak mempengaruhinya. Setelah beberapa saat, anggota baru itu tersadar dan dia tidak mengingat apapun. Di sisi lain, Iyun diceritakan telah bergabung dengan unit kepolisian bersama Jungkook, polisi yang dulu pernah berusaha membantunya di atap sekolah. Cedera di kakinya belum hilang, tapi dia tetap bermain baseball sebagai pengganti di salah satu klub untuk mendapatkan uang. Iyun tergabung ke dalam divisi penyelidikan dan di satu kesempatan dia menemukan kasus serupa dengan Sebom, di mana seorang pria ditemukan telah membunuh seseorang dalam keadaan tidak sadar. Saat memeriksa TKP, Iyun menemukan obat misterius yang diduga menjadi penyebab masalahnya. Iyun dan Sebom cukup dekat untuk dikatakan sebagai teman dan hubungan mereka berjalan dengan baik. Sementara itu, Sebom baru menyadari bahwa tangannya terluka saat dia bertarung. Setelah apa yang terjadi, pemerintah dengan cepat mengatasi masalah tersebut secara diam-diam. Han Tae-sok, selaku pemimpin pergerakan tersebut, membawa mereka yang terinfeksi untuk dikarantina di sebuah tempat, termasuk Sebom yang telah berkontak fisik dengan mereka. Sebom menjalani tahap pemeriksaan saat dia berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi. Han Tae-sok hanya menjelaskan bahwa mungkin itu adalah penyakit menular. Tidak seperti wabah zombie pada umumnya, mereka yang terinfeksi hanya menunjukkan gejala agresif pada waktu tertentu dan biasanya tidak bertahan lama. Han Tae-sok menjelaskan kepada Sebom, begitu terinfeksi orang kehilangan akal sehatnya dan mulai menggigit. Mereka akan merasakan dahaga yang tidak terpuaskan hanya dengan air. Sekalipun kembali normal, mereka akan terus mengulangi gejala tersebut dan Han Tae-sok menyebutnya penyakit orang gila. Di samping itu, mereka juga memiliki kemampuan penyembuhan di atas rata-rata. Namun, mereka juga akan tetap mati jika diserang pada bagian vital. Han Tae-sok meneliti semua kejadian itu secara diam-diam. Dia tahu bahwa penyakit menular akan membuat orang-orang panik, terutama setelah menghadapi pandemi COVID yang belum lama ini terjadi. Karena itulah, dia tidak mengungkapkannya kepada publik. Sebom menerima hasil tes negatif dan Han Tae-sok melihat ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Luka cakar yang dia terima seharusnya sudah cukup untuk membuatnya terinfeksi, tapi Sebom tetap bertahan. Pada akhirnya, Han Tae-sok dengan wewenang yang dia miliki memberi penawaran kepada Sebom. Dia bisa membuat Sebom beristirahat dari kepolisian, asalkan Sebom mau menyumbangkan darahnya setiap 2 pekan untuk diteliti. Merasa bahwa dirinya sangat dibutuhkan, Sebom meminta Han Tae-sok untuk memberikan nilai evaluasi tinggi kepadanya. Karena dengan begitu, atasannya akan memberi hadiah berupa unit apartemen yang baru dikembangkan. Han Tae-sok menjelaskan bahwa nilai evaluasi tinggi belum cukup untuk menerima hadiah tersebut.
Setidaknya Sebom harus menikah dan menjadi pengantin baru untuk memenuhi persyaratannya. Ketika Sebom melihat Iyun, dia menyadari bahwa pria itu selalu berada di sisinya selama ini. Sebom mengajaknya untuk menikah dan itu membuat Iyun mengingat penolakan yang dia terima di masa lalu. Sebom menjelaskan bahwa pernikahan mereka akan memberikan keuntungan. Walaupun ajakan pernikahan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari hati, Iyun menerimanya dan setuju untuk menjalani hidup bersama. Sebom dan Iyun akhirnya pindah ke apartemen sebagai pengantin baru. Sebom membagikan kue beras sebagai hadiah selamat datang, di mana salah satu penghuni cilik bernama Soyun menjelaskan bahwa penghuni apartemen ini terbagi menjadi dua. Mereka yang kaya berada di lantai atas, sementara yang miskin berada di bawah. Saat berganti malam, Sebom terbangun dari tidurnya karena suara yang terdengar dari lantai atas. Iyun memeriksanya dan ternyata suara itu berasal dari kamar Jo Hyung yang mengaku sedang memindahkan barang-barang. Keesokan harinya, teman dekat Sebom di SOU bernama Seungyeon ternyata dicakar oleh anggota baru yang terinfeksi dan dia meminta Sebom untuk membawanya ke pusat karantina untuk dites. Satu hal yang tidak diketahui Sebom adalah Seungyeon berencana untuk merekam video tentang apa yang terjadi pada fasilitas tersebut untuk dikirim kepada reporter yang menjanjikannya uang dalam jumlah besar. Seungyeon menjalani pemeriksaan. Dia mengambil kesempatan untuk menyelinap dan mengikuti petugas saat mereka memindahkan orang yang terinfeksi ke dalam kontainer. Seungyeon melihat banyak tumpukan orang di dalam kontainer dan dia merekamnya, meskipun sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Seungyeon akhirnya terkunci di dalam dan itu membuatnya putus asa. Sementara itu, setelah tahu bahwa Iyun menemukan obat yang diduga menjadi penyebab terinfeksinya orang-orang, Han Tae-seok mengajak Iyun bekerja sama untuk mengungkap dari mana obat itu berasal. Iyun tidak bisa menolak karena ternyata atasannya juga memberikan misi tersebut kepadanya. Pada akhirnya, setelah melakukan investigasi, mereka berdua melakukan transaksi dengan kelompok orang yang menjual obat tersebut secara ilegal. Para pengedar akhirnya ditangkap, tapi mereka tidak memberi jawaban dari mana obat itu berasal. Salah satu pengedar hanya berkata bahwa mereka menemukan itu dari salah satu temannya yang sudah terinfeksi. Bahkan mereka mengurung temannya itu di bagasi mobil untuk dijadikan senjata pertahanan. Kembali ke pusat karantina, Seungyeon akhirnya terinfeksi dan dia terpaksa harus ditahan oleh para petugas. Setelah apa yang terjadi, Sebom baru mengetahui bahwa selama ini orang-orang yang terinfeksi tidak diperlakukan secara manusiawi. Sebom beranggapan bahwa mereka yang terinfeksi masih memiliki kesadaran sebagai manusia dan hidup mereka harus tetap diperjuangkan. Sementara Han Tae-seok menanggapi semua itu dengan logika dan percaya bahwa apa yang dia lakukan merupakan jalan terbaik demi menyelamatkan banyak orang. Sebom meminta Tae-seok untuk tidak menutupi perbuatannya supaya pemerintah dan warga bisa memutuskan bagaimana cara mengobati mereka yang terinfeksi. Tidak lama dari itu, rekaman dari pusat karantina yang sempat dikirim Seungyeon kepada reporter akhirnya muncul di berita. Pesan darurat dari pemerintah muncul di mana mereka melarang aktivitas publik untuk sementara waktu. Namun, pesan peringatan tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh masyarakat karena mereka sudah terbiasa dengan hal seperti itu, terutama ketika wabah COVID melanda. Sementara itu, Sebom bergegas untuk membeli persediaan sebanyak mungkin karena dia tahu bahaya seperti apa yang akan terjadi jika penyakit gila yang pernah dia lihat menginfeksi orang-orang. Kembali ke apartemen, Sebom akhirnya memutuskan untuk menggeledah apartemen Jo Hyung karena terus menimbulkan suara yang mengganggu. Jo Hyung menjebak Sebom dan mengurungnya di dalam toilet, di mana ternyata selama ini dia menyembunyikan istrinya yang sudah terinfeksi. Namun, istri Jo Hyung nampaknya tidak tertarik kepada Sebom sehingga akhirnya dia mengejar sang suami. Akan tetapi dia teralihkan oleh Soyun di tengah perjalanan. Untunglah, Sebom dan Iyun datang untuk membantu melumpuhkan istri Jo Hyung sebelum akhirnya orang suruhan Tae-seok membawanya ke pusat karantina. Sejak saat itu, penghuni lain mulai mengumpulkan persediaan dari minimarket yang ada di apartemen. Sementara itu, Han Tae-seok berkata di hadapan media bahwasanya penyakit gila memang nyata dan pihaknya sedang berjuang untuk mencari solusi terbaik.
Setelah meninju Jo Hyung karena telah membahayakan Sebom, Iyun menggeledah rumahnya di mana dia menemukan obat yang sama dengan yang dijual para pengedar beberapa waktu lalu. Iyun memberikan obat itu kepada Han Tae-seok dan meminta kepastian kepadanya apakah obat itu benar-benar menimbulkan penyakit atau tidak. Keesokan harinya, Iyun mendapat kabar bahwa istri Jo Hyung dinyatakan meninggal dunia. Iyun menduga bahwa dia dibunuh sebelum terinfeksi dan orang yang paling mencurigakan baginya adalah Jo Hyung, suaminya sendiri. Di pusat karantina, Han Tae-seok menginterogasi pengedar yang sebelumnya dia tangkap dan terungkap bahwa obat itu dijual di pusat kebugaran basement yang ada di apartemen Sebom. Obat itu bernama Next, yang dipercaya mampu meningkatkan konsentrasi dan istri Jo Hyung adalah salah satu pelanggan yang sering membelinya. Tae-seok menjelaskan bahwa satu-satunya jalan untuk mencegah penyebaran itu adalah mengisolasi komplek apartemen dan mengurung semua penghuni yang ada di dalamnya. Proses isolasi dilakukan secara mendadak supaya mereka yang terinfeksi tidak bisa melarikan diri. Keadaan sangat tidak menguntungkan bagi Soyun karena kedua orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Untunglah Sebom bersedia untuk merawatnya dan ibu Soyun sangat berterima kasih. Dia sangat mengkhawatirkan putrinya yang mengidap penyakit jantung dan itu menjadi situasi yang cukup genting. Penghuni apartemen mengadakan pertemuan di pusat kebugaran. Jumlah mereka tidak banyak karena apartemen tersebut masih baru. Sementara Tae-seok mencari tempat dan tenaga kerja untuk menangani semua orang, penghuni apartemen diberi waktu 1 minggu untuk bertahan. Sejak saat itulah, berbagai macam karakter dan sifat manusia perlahan mulai terlihat. Seorang wanita bernama Yeon-ok dan suaminya menjadikan pertemuan itu sebagai kesempatan untuk mempromosikan kemampuan gereja dan kepemimpinan. Mereka sangat berambisi untuk menjadi wakil para penghuni yang bisa diandalkan, tapi nampaknya orang-orang tidak menyukai itu. Salah satu petugas kebersihan bernama Andrew menjadi pusat perhatian karena selalu memakai topeng dan mengaku bahwa dia memiliki bekas luka memalukan di wajahnya. Penduduk lain bernama Seung-bom yang bekerja di pusat kebugaran menunjukkan gejala haus. Meski mengaku hanya mengonsumsi suplemen, ada kemungkinan dia mengonsumsi obat Next. Iyun melihatnya sebagai tersangka yang paling mungkin terinfeksi dan memutuskan untuk mengurungnya di pusat kebugaran. Sementara itu, para petugas kebersihan menempati unit apartemen yang masih kosong. Keesokan harinya, penduduk mendapat bantuan makanan gratis. Sebom dan orang-orang di dekatnya pergi ke atap untuk makan bersama. Itu adalah ketenangan terakhir sebelum bahaya mulai berdatangan karena Seung-bom yang berpotensi terinfeksi melarikan diri. Sebom dan Iyun mengejarnya dan ternyata Seung-bom hanya mengambil sesuatu yang tertinggal di mobilnya. Keadaan berubah menjadi buruk ketika penduduk dari gedung lain mulai diserang oleh orang yang sudah terinfeksi. Di apartemen, Sebom mendapat kabar dari Tae-seok bahwa gedung lain di komplek apartemennya sudah terinfeksi dan satu-satunya harapan mereka adalah tetap tinggal di dalam. Namun, ketika sekelompok orang yang terinfeksi mulai berdatangan dan mengincar mereka, sepertinya itu akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah apa yang terjadi, para